Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Andrian dengan NIM F1G123.024. Di video ini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah basis data, yang dimana tugasnya itu membuat studi kasus atau mencari studi kasus dan dibuatkan ERD dan aplikasi basis datanya. Nah, di sini saya sudah mempunyai studi kasus yang dimana studi kasusnya itu warung makan A yang berlokasi di Jalan A nomor 1 dengan nomor telepon sekian, kemudian ingin meningkatkan efisiensi manajemen mereka dengan menggunakan sistem berbasis web. Jadi di sini kita disuruh buat aplikasi yang berbasis web atau sistem yang berbasis web. Kemudian ini warung makan ini memiliki banyak menu masakan dengan data berupa ID masakan, nama masakan, harga, gambar masakan, status masakan, dan stok yang tersedia. Jadi di sini ada menu masakan atau bisa dibilang entitas kalau di ERD-nya. Jadi ada entitas masakan dengan atributnya ini. Oke, nanti kita buatkan, kita baca dulu untuk studi kasusnya sampai selesai. Kemudian di sini pelanggan warung makan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan keanggotaan. Jadi di sini ada pelanggan kalau mau masuk ke webnya itu harus dia jadi anggota dulu atau register dulu dan login untuk bisa membuat pesanan seperti itu kayaknya. Iya, ya seperti itu. Kemudian di sini data yang dicatat saat pendaftaran itu meliputi ID user, username, password, dan nama user. Oke, jadi ketika didaftar ada data yang atributnya itu ID user, username, password, dan nama user. Jadi di sini nama entitasnya itu user ya. Oke. Kemudian setelah menjadi anggota, pelanggan dapat memesan makanan yang akan dicatat data pemesanannya, yaitu meliputi ID order, ID user, waktu pesan, total harga, nomor meja, dan status pesanan. Oke. Jadi di sini pelanggan atau user tadi dapat membuat pesanan atau memesan makanan yang dimana pesanannya itu akan dicatat datanya, yaitu meliputi ID ordernya, yaitu orderan keberapa, terus ada dia kan sudah login tadi, ID usernya diambil gitu. Kemudian waktu pesannya, jadi kapan dia pesan, terus total harga, nomor meja. Oke. Dan status pesanan. Oke. Sudah kita baca tadi. Biar kita baca. Oke, dalam satu kali pemesanan, seorang pelanggan dapat memesan lebih dari satu menu makanan. Oke. Ini relasi sepertinya. Karena dalam satu kali pemesanan, seorang pelanggan dapat memesan lebih dari satu menu makanan. Oke. Jadi user itu bisa membuat pesanan atau mengorder lebih dari satu menu makanan. Jadi ada relasinya dengan pemesanan atau order gitu. Oke. Tapi di dalam pemesanan ini dapat memesan lebih dari satu makanan gitu, satu atau lebih makanan. Jadi bisa kita pilih misalnya nasi goreng sama minumnya apa gitu. Jadi ada bisa 2, 3 dan seterusnya dan selebihnya gitu. Kemudian di sini data menu yang dipesan. Okay. Jadi setelah membuat pesanan, datanya itu disimpan detailnya, terus dibuat informasi itu
ada ID pesanan, ID order, ID masakan, dan jumlah. Oke. Jadi di sini itu mungkin relasi antara menu dengan pemesanan, yaitu order dan menu. Jadi setiap orderan dia akan berelasi dengan masakan atau menu. Jadi dia akan datanya itu disimpan di entitas baru ini. Kita sebut saja entitas pesan. Di untuk nanti mungkin disimpan datanya itu memuat informasi, disimpan secara detail. Oke. Kemudian setiap proses pembayaran makanan harus mencatat total harga yang harus dibayar dan menghitung kembalian jika pembayaran melebihi total harga yang ditentukan. Oke. Jadi di sini ada kayak entitas tersendiri lagi untuk pembayaran makanan harus mencatat total harga yang harus dibayar dan menghitung kembalian jika pembayaran melebihi total. Oke. Jadi kayak kasirnya gitu mungkin. Datanya misalnya dia pesanannya ini, ya ada relasi antara orderan dengan entitas, kita sebut saja riwayat transaksi. Kemudian nanti dia akan misal dia di kasir dia bayar 50.000, kemudian nanti dia akan misal makanannya 20.000, terus dia bayar pakai uang 50, kemudian dia kurangi gitu. Jadi ada kembalian di sini. Oke. Kita buat saja untuk ERD-nya, itu kita menggunakan YED di sini. Itu saja. Di sini jadi ada tadi kita sudah tentukan ada masakan untuk entitasnya, masakan, kemudian pelanggan atau user, kemudian ada order, ada pesan relasi antara order dan masakan. Jadi dia mungkin many to many. Kemudian ada tadi itu user, masakan, satu, jadi satu, dua, ini dua, tiga, 4, dan 5. Ini yang terakhir itu riwayat transaksi. Jadi kita langsung buat saja untuk yang pertama itu masakan. Oke. Kita buat entitas masakan dulu. Dengan atribut ada ID-nya. Terus masakan kayak ini. Mesti lanjut record. Oke, mesti lanjut recordnya. Tidak error. Oke. Di sini ada tadi mana? Oh ya, ID masakan. Ada ID masakan, terus nama masakan. Kita buat nama masakan. Oke, terus harga, gambar masakan, status masakan, dan stok yang tersedia. Harga, gambar. Harga, gambar. Oke. Kemudian tadi ada status, terus masakan. Oke. Kemudian ada stok yang tersedia. Jadi untuk entitas masakan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut, yang dimana atributnya itu ada ID masakan, nama masakan, harga, gambar masakan, status masakan, dan stok. Dan untuk primary key-nya itu di sini ada ID masakannya sebagai kode uniknya. Oke, sini kita sambungkan dulu. Kita taruh di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita buat untuk
Di mana pelanggan? Oh ini kita buat untuk user dulu lah. User. Ini user tadi ada ID user, username, password, dan nama user. Jadi ada 4 entitas. ID user, username, password, dan nama user. Oke, sambungkan lagi. Oke, kita taruh di bawah sini. Oke. Kemudian masih lanjut. Oke. Selanjutnya itu setelah menjadi anggota, pelanggan dapat memesan. Oke, jadi ada entitas order di sini. Nah, dengan atributnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 6. Jadi itu ada namanya order ya. Order di sini. Order. Kemudian atributnya tadi ID order. Kemudian ada apa ya? ID user. Ini ID user itu sepertinya foreign key ya, jadi kita kasih tambahan ini karena dia mengambil dari user. Ada hubungannya nanti. One to many. Ingat saya. Oke, kemudian itu waktu pesanan. Waktu pesanan. Pesanan total harga, nomor meja, total harga, nomor meja, dan ini status pesanan. Status saja. Terlalu panjang untuk status pesanan. Kita taruh di sini saja dulu. Kita sambungkan atributnya ini. Jadi dia untuk order dia ada 5 atribut, mana ada satu primary key dan satunya lagi foreign key dari user. Oke, selanjutnya untuk tabel relasi antara masakan dan order, dan dia akan menghasilkan tabel baru, berarti many to many. Sabar, kita setting dulu supaya kita bisa, nanti kita taruh di sini untuk ID pesanan, bukan ID pesanan, entitas pesanan ya. Sini. Oke. Ini relasinya itu pesan, dan dia akan disimpan di sini dengan atributnya yaitu mana itu nih, ID pesan, ID order, ID masakan, dan jumlah. ID pesan, ID-nya sendiri, dan ID order, ID masakan juga tadi. ID masakan, kemudian jumlah. Oke, kita sambungkan dulu untuk masing-masing atributnya lagi. Jadi ada 4 atribut dengan 1 primary key, 2 foreign key. Oke, kita sambungkan, itu hubungannya many to many. Dan ini relasi. Oke, kita rapikan dulu biar enak dilihat gitu. Dirapikan.
Untuk relasi dari kita cek-cek lagi untuk masing-masing atributnya, siapa tahu ada yang salah itu. Mulai dari masakan dulu. Masakan itu ada ID masakan, nama masakan, ID masakan, oke, nama masakan, harga, gambar masakan, status masakan, dan stok. Oke. Kemudian untuk user di sini ada ID user, username, password, dan nama user. Oke. Kemudian untuk order di sini ada ID order, ID user, waktu pesan, total total harga, oke, ada nomor meja dan status. Status taruh di sini terlalu jauh. Oke, sesuai urutan penyebutannya tadi. Kita atur dulu biar gampang. Kita buatkan relasi. Tadi kan sudah ada foreign key-nya, jadi kita harus buatkan relasi. Di sini relasinya itu membuat pesanan. Membuat pesanan, di user membuat pesanan, membuat pesanan. Satu user dapat membuat satu atau lebih orderan gitu. Itu relasinya kita buatkan lebih rapi lagi. Karena masih ada untuk satu entitas itu nanti kita buatkan di sebelah kiri dari order. Karena dia berelasi dengan tabel order atau entitas order. Susah ini aturnya ya. Urutan. Oke, seperti ini. Lagi biar gampang nyambung. Oke. Jadi relasi antara user dan order yaitu one to many. Sini one-nya. Dan many-nya ke sini. Oke. Satu user dapat membuat satu atau lebih orderan. Oke. Kemudian yang terakhir itu setiap proses pembayaran makanan harus mencatat total harga yang harus dibayar dan menghitung kembalian jika pembayaran melebihi total harga yang ditentukan. Jadi dia itu kan berelasi dengan order. Jadi dia nanti akan mengambil beberapa atribut dari order ini. Bisa dilihat rekamanku jalan kan? Oke. Terus jalan. Tinggal atribut entitas ini. Entitas riwayat transaksi ya. Transaksi. Jadi semuanya di sini. Sudah bayar, yang sudah yang lagi mengorder kah, semua dicatat. Oke. Kemudian atributnya kita ambil ini saja, atau kita buatkan dulu untuk ID transaksi, saja untuk sebagai primary key-nya. Kemudian yang kedua itu kan dia berrelasi dengan order, yaitu one to many. Kita buat celah sedikit ini biar gampang buat relasinya. Dan berarti nanti ada sini order. Oke. Kemudian entitas atau atributnya itu kita ambil user, nama user. Ya. Jadi dia akan menyimpan nama user juga. Kemudian dia juga akan menyimpan nomor meja.
dia juga pembayarannya dia akan simpan hampir semua gitu. Dia akan simpan di sini. Oke. Kemudian di sini juga apa lagi ya? Hitung kembalian. Kembalian. Biar ada data kembalian. Kemudian apa ya? Mencatat total harga yang harus dibayar. Jadi ada total harga juga. Total harga. Dan kemudian ada kita samakan saja di sini waktu pesanan dan waktu transaksi. Biar nanti ada waktu kapan dia selesai transaksinya gitu. Selesai membayar, kemudian berarti pesanannya selesai gitu. Ya. Sambungkan dulu atribut-atributnya dan nanti akan kita buatkan relasinya. Oke. Ini banyak sekali atributnya. Oke. Kemudian relasinya itu ya nanti di sini. Satu orderan tercatat di satu atau di banyak riwayat transaksi. Jadi riwayat transaksi ini dia akan menyimpan banyak satu order gitu. Jadi misalnya ada orderan, dia akan simpan tersendiri gitu, ada datanya. Itu memuat ID transaksi, ID order, nama user, nomor meja, pembayaran, kembalian, total harga, waktu transaksi. Dia akan simpan semua sesuai orderan apa yang dia user buat. Jadi user membuat orderan dan nanti akan tercatat di riwayat transaksi jika sudah selesai membuat atau melakukan transaksinya atau membayar di kasir gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk ERD, rancangan ERD-nya. Kemudian selanjutnya itu kita buatkan ERD-nya menggunakan MySQL Workbench. Kemudian kita buatkan new model saja. Di sini DD warung makan. Kemudian kita tambahkan diagram. Nah, ini untuk tabel pertama itu kita sesuaikan dengan rancangan ERD-nya, yaitu ada yang pertama ada masakan, tabel masakan dengan ID masakan, integer, primary key, not null, dan auto increment kita membuatkan. Kemudian di sini ada nama masakan, kemudian dengan varchar kita kasih 100 saja untuk nama ininya. Dari tipe data varchar dengan panjang 100 gitu bacanya. Oke. Kemudian ada harga. Ini harga. Harga saja. Harga dengan harga itu ini tipe data desimal 10,2. Oke. Ini not null semua, not null. Harga juga not null, ada gambar. Taruh di atas ini lah, di atas harga. Biar berdekatan dengan nama masakan. Kemudian kasih 255 karena nanti ini gunanya untuk di website gitu. Jadi ada gambar masakan kita sambungkan biar terlihat di websitenya. Jadi kita biarkan not null saja. Kemudian untuk yang ada status masakan dan stok. Sini stok. Itu
kasih integer saja dengan not null. Kita kasih di bawah karena ada status masakan. Ini status kan biasa tersedia dan tidak tersedia, jadi kita kasih enum dengan tersedia dan tersedia. Oke. Kemudian dia itu ada oke, ini not null dan stoknya itu tipe data integer dan kita kasih default lah, nya itu 0 jika tidak diisi gitu, jadi dia otomatis 0 secara default. Oke, sudah lengkap untuk atribut dari entitas masakan. Selanjutnya kita buatkan untuk tabel user. Di user ada ID user, terus ada password, ada username, password, dan nama user. Dan ID user ini kita kasih auto increment, username kita kasih 255 biar panjang, kemudian not null dan kasih unique supaya tidak ada yang sama username-nya. Kemudian password juga kita kasih 255 juga, not null. Oke. Tapi username kayaknya panjangan kayaknya. Juga mungkin ada username panjang 255. Oke. Selanjutnya itu nama user kasih 255 karena ya, nama user not. Kemudian oke, sudah jadi untuk tabel user kita taruh sesuai ini. Seperti gambar dari ERD-nya. Kemudian selanjutnya itu kita buatkan untuk tabel order. Jadi di sini ada tabel order. Dengan atributnya ada ID order, nomor meja, total harga, waktu pesanan, dan status. ID user ini nanti hasil dari atribut ini hasil dari relasi antara user dan order. Maka akan terbuat foreign key ID user. Oke. Jadi sini ada ID order dengan integer auto increment, kemudian ada apa tadi? Nomor meja. Nomor meja ini kita kasih mejanya udah sampai ratusan, kita kasih not null. Kemudian ada total harga dengan desimal 10,2. Oke, not null juga. Kemudian ada waktu pesanan itu time ya, dengan not null. Kemudian ada status di sini itu nya apakah sudah diproses atau belum. Jadi dengan sudah diproses, kemudian belum diproses. Kembali kita buat
yang belum diproses. Sama saja sebenarnya kita buatkan seperti ini saja. Sudah diproses dengan statusnya itu not, jangan not, kita kasih default saja. Defaultnya itu kita kasih belum diproses, karena orderan kan ya harus ditangani sama adminnya dulu baru bisa diproses. Kemudian selanjutnya kita buatkan relasinya dulu agar membentuk tabel pesan ini. Jadi di sini ada, pertama kita buatkan untuk relasi antara tabel user dan order. Jadi relasinya itu one to many. Jadi satu user dapat membuat satu atau lebih orderan. Jadi begini. Oke, kemudian di sini ada ID user seperti yang ada di pada rancangan ERD-nya. Oke. Seperti ini. Oke. Sudah ada foreign key berwarna merah, berarti menandakan relasi antara tabel lain. Seperti ini, ada warna hijau-hijau ketika diarahkan kursornya. Kemudian selanjutnya itu kita buatkan relasi antara tabel masakan dan tabel order dan akan menghasilkan tabel pesan di sini. Jadi ini kita pakai many to many. Jadi satu atau lebih order dapat memuat satu atau lebih. Oke. Jadi seperti ini. ID order dulu, ID masakan. Oke. Dan kita buatkan untuk foreign key-nya. Itu sabar, kita ubah dulu namanya menjadi pesan, tabel pesan. Kemudian dengan di sini ada ID order dan ada ID masakan. Kemudian kita buatkan lagi untuk ID primary key-nya. Ini primary key dengan auto increment. Kita taruh di atas. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah. Di sini ada jumlah. Atau banyak apa pesanan yang dia buat. Ini kita kasih integer juga. Yaitu not null harusnya ya. Karena dia kan harus terisi. Kalau tidak ada, masa berarti tidak ada orderan ya gitu. Jadi dia harus not null. Oke. Selanjutnya, kira-kira seperti ini untuk tampilannya. 4 tabel. Kemudian untuk tabel terakhir itu yang riwayat transaksi yang memuat semua transaksi yang sudah dilakukan. Dia akan disimpan di situ. Dulu. Oke. Kita seperti ini. Kita samakan dengan gambar dari seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir itu kita buat tabel baru, yaitu tabel riwayat transaksi dengan ada ID transaksinya. Kemudian ada nomor meja tadi saya. Kemudian ada apa lagi tadi? Kita lihat ada cek rekaman. Oke, lanjut rekamannya. Di sini ada nama user. Nama user. Untuk tipe datanya sebentar dulu kita buatkan untuk atributnya dulu. Nama user, nomor meja, pembayaran.
kemudian ada kembalian, ada waktu transaksi, waktu waktu transaksi dan total harga. Total harga di atas waktu transaksi. Oke, seperti ini. Oke, sudah benar. Sekarang untuk nama user gitu kita samakan saja seperti di sini, si 255. Dan kasih note nomor meja di sini kasih 20 seperti yang ada di tabel order. Karena tidak sama juga tidak apa-apa, tapi kita kasih saja supaya sama gitu datanya. Kemudian pembayarannya itu kita kasih desimal karena dia berbentuk nominal uang. Follow. Oke, not juga. Kemudian kembalian juga itu desimal dengan pembayaran desimal, salah typo ya, desimal 10,2. Harga di sini juga desimal sama desimal 10,2. Oke, waktu transaksi di sini kita kasih that time not null. Oke, seperti ini kira-kira. Nomor meja kayaknya bisa kosong saja. Bisa saja dia tidak isi ya nomor mejanya. Gak ada yang salah. Kira-kira sabar, belum kita buatkan relasi. One to many. Jadi ada di sini ID order dan hubungan one to many. Hapus dulu. Terus nge-lag. Kita taruh di atas sini. Oke. Seperti ini. Oke, untuk perancangan ERD-nya sudah jadi seperti ini. Jadi abstrak. Jadi di sini ada tabel masakan, tabel order, tabel user, tabel reward dan reward transaksi dan tabel pesan. Jadi tabel masakan berelasi many to many dengan tabel order dan menghasilkan tabel baru yaitu tabel pesan. Kemudian tabel user berelasi dengan tabel order yaitu one to many. Kemudian tabel reward transaksi berelasi dengan tabel order one to many juga. Jadi seperti ini untuk perancangan ERD-nya. Selanjutnya kita tadi kan disuruh membuat sistem berbasis web. Di sini saya sudah membuat untuk programnya atau websitenya, website warung makan. Dan untuk database yang kita gunakan itu yang ini. Jadi di sini sudah ada sudah membuka php-admin. Ya, ini nanti akan kita simpan di sini perancangan ERD yang kita buat ini di dalam database yang ada di Laragon ini. Karena program ini saya sudah simpan di Laragon yang saya punya. Jadi ada program di sini Laragon sama ini. Di sini ada website untuk programnya. Oke. Sekarang kita buatkan saja, kita synchronize model, kita jadikan SQL supaya bisa digunakan database-nya untuk website yang kita pakai sekarang. Oke, semoga tidak error. Oke, lancar, tidak ada yang bermasalah. Di sini kita refresh dulu. Oke, di sini sudah ada DB warung makan sesuai dari MySQL Workbench yang kita buat tadi, namanya kan DB warung makan. Oke. Sini sudah ada itu 5 tabel masakan, 5 tabel yaitu tabel masakan, order, pesan, reward, transaksi dan user. Nah, di user di sini saya akan membuat
data baru, yang dimana datanya ini kasih admin. Karena nanti di websitenya itu ada login admin dengan kita di melogin dengan username admin, maka akan langsung otomatis pindah ke bagian admin. Jadi admin warung makan. Oke, kita buat ya, sudah ada admin warung makan. Kita cek saja untuk websitenya. Di sini sudah saya buka di localhost karena Largonnya sudah jalan. Di sini untuk tampilan awalnya, indeks PHP-nya seperti ini. Dan kalau kita order sekarang seperti ini. Jika kita daftar sebagai user biasa, jadi misal saya pelanggan, saya membuat user, nama saya Muhammad Arif, ini password 123455 saja, dan nama lengkap saya ini sesuai yang diminta, akan hasil dan akan langsung kita ke login. Jadi kita langsung buat login saja. Oke. Di sini karena di database-nya kan untuk masakan belum ada, jadi kosong tampilannya. Kita keluar dulu. Kita login sebagai admin 123. Oke. Sepertinya ada yang salah di sini. Dari nama ininya, nama database-nya tidak sesuai yang saya rancang sepertinya. ID masakan, nama masakan, gambar masakan, saya cek dulu. Apakah ada yang salah tadi di sini? Untuk detail pesanan sepertinya. Detail pesanan itu di sini di line 42. Oke. Dari pesan. Darinya itu ada dia mengambil status from table order. Oke, table order. Kita lihat table ordernya apakah ada yang salah namanya. Table order dengan select ID order. Karena belum ada orderan kayaknya. Oke, sepertinya kita untuk mungkin awalnya memang gitu. Kita coba buat pesanan dulu, masakan dulu. Di sini nama makan nasi goreng. Harga 15.000. Nya satu saja dulu. Cek di bagian tampilan tadi. Oke, sudah ada di sini. Kalau belum ada gambarnya, nanti kita tambahkan gambar saja. Karena kan di sini sudah ada untuk gambar yang saya pakai. Di sini kita tambahkan saja di PHP MyAdmin nasi goreng JPG. Jadi di DB warung tabel masakan, di sini kita tambahkan gambar saja nasi goreng JPG. Oke, maka akan hasil gambar. Oke. Kemudian ketika saya membuat pesanan dengan nomor meja 1 order, oke, seperti ada yang salah lagi. Insert into table. Oke. Error. Jadi ada kesalahan tadi sedikit, di mana untuk kesalahannya itu ada pada ini tabel order yang dimana tadi waktu pesan di sini tadinya itu waktu pesanan, seharusnya itu kan waktu pesan saja. Sini juga salah harusnya. Karena di programnya saya sudah buat menggunakan waktu pesan, jadi yang ini. Jadi dia tidak terbaca ketika dijalankan di websitenya karena berbeda nama database-nya. Itu saja untuk kesalahannya tadi. Kemudian kita coba saja untuk lagi itu nasi goreng dengan nomor meja 1 kita buat orderan. Terima kasih sudah membeli.
pesanan Anda akan segera diproses. Oke, sekarang kita lihat di admin. Oke, ini sudah ada di pesanan yang sudah sedang dalam proses atau ini belum diproses. Nanti kita akan proses, kita coba proses saja. Nah, ini sebelum itu kita lihat dulu. Di sini ada nomor pesanan. Nama lengkap pembeli di sini saya sesuai nama usernya tadi. Terus nomor meja 1 tadi, total harga 15.000, waktu pesan sesuai jam yang sekarang. Kemudian status belum diproses dan makanan yang dipesan itu nasi goreng. Kita proses saja. Di sini misal saya di kasir saya kasih uang 20.000 dan kita proses. Oh my god. Ada yang salah lagi namanya kayaknya. Oke, maaf tadi ada kesalahan, sudah saya perbaiki. Ada cuma penamaan lagi untuk penamaan database yang salah kasih nama typo gitu. Oke, jadi kita coba buat pesanan lagi, buatkan untuk stoknya lagi tadi. Kita tambah saja di sini. Menu, terus buat pesanan satu lagi. Kemudian admin ada di tempat ini. Oke, di sini sudah ada tadi di pesanan yang sudah kita buat pesanannya. Jadi nanti di sini di tabel masakan ini dia akan berkurang ketika dipesan dan akan dicatat di sini ID ordernya, ID masakannya dengan jumlah berapa yang dia buat pesanannya. Terus ini orderannya itu sesuai yang ada di sini. Jadi dia ambil yang belum, kalau belum diproses dia akan simpan di sini. Jika sudah, maka dia akan ke riwayat transaksi ini. Oke. Kemudian untuk tabel user tadi sesuai ini registernya, pembuatan akunnya apa gitu-gitu. Dan tabel riwayat transaksi yang ini tadi. Dia akan ambil data dari transaksi dan ID order, terus nama user, nomor meja, total harga, pembayaran, kembalian waktu transaksi. Oke. Jadi kira-kira seperti itulah untuk pembuatan ERD dan aplikasi sistem berbasis web yang saya buat untuk tugas akhir kali ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.